Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Amalia Septiani dari jurusan Manajemen kelas 5F dengan NIM 122924029 akan mempresentasikan mengenai artikel dari Ekonomi Pembangunan. Mengenai latar belakang pertumbuhan penduduk dan tantangan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang termasuk Indonesia menciptakan tantangan besar bagi pembangunan ekonomi. Nah, tingkat populasi yang terus meningkat menambah beban pada sumber daya yang terbatas seperti lahan, air, dan energi. Seiring bertambahnya penduduk, kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga meningkat. Namun, pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat untuk memenuhi peningkatan permintaan tersebut, sehingga terjadi kesenjangan antara kebutuhan penduduk dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Nah, pada akibatnya kualitas hidup menurun terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang paling terdampak oleh kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pada bagian kedua akan membahas mengenai dampak pertumbuhan populasi terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pertumbuhan populasi yang cepat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan. Banyak keluarga miskin memiliki lebih banyak anak tetapi kurang memiliki sumber daya untuk memastikan pendidikan dan kesehatan yang layak bagi anak-anak mereka. Nah, pada akibatnya anak-anak ini akan tumbuh dalam kondisi yang kurang ideal yang pada akhirnya mempengaruhi peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Siklus kemiskinan ini juga berdampak pada ketimpangan sosial karena generasi muda dari keluarga miskin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Michel Todaro juga menyoroti bahwa ketidakmampuan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan memperburuk ketimpangan dan menyulitkan upaya pembangunan ekonomi yang merata di negara berkembang termasuk yaitu di Indonesia. Bagian ketiga akan membahas tentang tantangan urbanisasi akibat pertumbuhan populasi. Nah, urbanisasi yang terjadi karena peningkatan populasi menciptakan tantangan baru di daerah perkotaan. Banyak orang berpindah ke kota besar untuk mencari pendidikan dan pekerjaan yang baik, serta kesempatan hidup yang lebih baik. Namun, kota seringkali tidak memiliki infrastruktur dan sumber daya yang cukup untuk menampung populasi yang terus bertambah yang menyebabkan peningkatan pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, dan polusi udara. Selain itu juga pengangguran di daerah perkotaan juga menjadi masalah karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Situasi ini juga memperburuk kualitas hidup masyarakat kota dan memperparah masalah sosial di perkotaan. Pada bagian keempat akan membahas mengenai kebutuhan akan kebijakan populasi yang efektif. Untuk menghadapi dampak negatif dari pertumbuhan populasi yang cepat, dibutuhkan kebijakan populasi yang tepat. Todaro dan Smith merekomendasikan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan akses kesehatan reproduksi sebagai langkah penting untuk menekan angka kelahiran. Dengan memberikan pendidikan kepada perempuan dan membuka kesempatan kerja, keluarga cenderung memiliki lebih sedikit anak. Nah, pada kebijakan ini juga membantu perempuan memiliki kontrol lebih besar atas kehidupan mereka, yang berdampak pada penurunan angka kelahiran dan peningkatan kualitas hidup. Serta selain itu, kebijakan populasi yang efektif perlu diimbangi dengan upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial yang terutama ada di daerah pedesaan. Pada bagian kelima akan membahas mengenai investasi dalam infrastruktur sosial dan ekonomi. Investasi dalam infrastruktur sosial dan ekonomi menjadi penting dalam mendukung populasi yang terus bertambah. Pemerintah perlu berfokus pada pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Todaro menjelaskan bahwa peningkatan akses terhadap pendidikan dapat membantu masyarakat memperoleh keterampilan yang lebih baik, sementara akses layanan kesehatan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Infrastruktur ini juga berfungsi sebagai pondasi bagi pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang, memungkinkan generasi mendatang untuk hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik dan lebih stabil secara ekonomi. Bagian ke-6 akan membahas mengenai pengelolaan urbanisasi untuk keseimbangan pembangunan. Pengelolaan urbanisasi menjadi langkah penting dalam menyeimbangkan dampak pertumbuhan penduduk di perkotaan
Pemerintah juga perlu merencanakan dan mengatur pemanfaatan lahan kota, pembangunan perumahan layak huni, dan penyediaan transportasi publik yang efisien untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan polusi. Di samping itu, perlu juga dilakukan pengembangan ekonomi di daerah pedesaan untuk mengurangi tekanan migrasi ke kota. Dengan menciptakan peluang ekonomi di daerah asal, masyarakat akan lebih terdistribusi, mengurangi beban kota besar, dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih stabil dan lebih berkualitas tentunya. Sampailah kita pada tahap bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Secara keseluruhan, pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa perencanaan yang tepat dapat menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial. Todaro juga menekankan bahwa kebijakan populasi yang efektif seperti program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan akses pendidikan adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah diharapkan melakukan investasi besar dalam infrastruktur sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasar penduduk terpenuhi secara merata. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan populasi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan mendukung pembangunan berkelanjutan terutama di negara berkembang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.